Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Al-Khamis. Pasal yang kelima itu fi iltimasi Lailatul Qadar, tentang mencari atau menggapai Lailatul Qadar. Lailatul Qadari, adapun Lailatul Qadar itu lailatun, malam, syarifatun yang mulia, fadla yang mengutamakan, fadla yang mengutamakan siapa Allah laha terhadap Lailatul Qadar ala alfi syahrin, atas 1000 malam. Laisa yang tidak ada apa alfi syahrin. Laisa yang tidak ada fiha di dalam alfi syahrin. Fiha di dalam alfi syahrin apa Lailatul Qadari, Lailatul Qadar. Wa sumiyat, diberi nama atau disebut. Wa sumiyat, disebut apa Lailatul Qadar, Lailatul Qadari, dengan nama Lailatul Qadar. Imma li syarafi qadariha, bisa karena mulia nilainya Lailatul Qadar. Jadi qadar itu nilai atau ya kelas. Bisa dinamakan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yaitu karena memang kadarnya itu memang mulia. Wa uluwi manzilatiha, dan tinggi derajatnya Lailatul Qadar. Bisa jadi karena itu, bisa jadi juga qadar bermakna lain. Qadar itu kan kita tahu ada qada, ada qadar. Nah, ini bisa jadi namanya Lailatul Qadar karena qadar yang kedua juga bisa, yaitu wa imma, bisa jadi li'annal arzaka, karena sesungguhnya rizki. Karena sesungguhnya rizki, wal ajala, dan ajal, waktu kematian. Minas sanati, dari 1 tahun, ila sanati, sampai tahun lain. Itu tuqaddaru, ditetapkan. Jadi ditakdirkan, artinya dikodarkan. Fitil kalailati, pada malam itu. Bukan berarti tiap tahun dilakukan revisi takdir, bukan. Dimaksud dengan tuqaddaru fitil kalailah itu adalah Allah menunjukkan kepada malaikat. Jadi annahu yudhiru dzalika lil malaikah wa yu'arrifuhum iyyahu. Jadi Allah menunjukkan kepada malaikat takdir atau ketetapan-ketetapan yang akan terjadi dalam 1 tahun. Nah, itu disebarkan kepada para malaikat. Jadi bukan yang dimaksud adalah bukan memperbarui, merevisi atau baru menetapkan, kan enggak. Karena kan kita tahu bahwasanya takdir makhluk itu diciptakan bahkan jauh sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi Lailatul Qadar yang bermakna kedua itu adalah karena di situ malaikat mendapatkan informasi tentang qada atau tentang keputusan yang akan dilakukan atau qadar pada tahun tersebut. Wa tanazzalu, dan turun. Wa tanazzalu, ini harusnya tatanazzalu, tapi biasa kadang dihapus. Wa tanazzalu, dan turun apa al malaikatu, malaikat, waruhu, dan ruh. Ruh itu panggilan atau nama lainnya malaikat Jibril. Fitil kalailati, pada malam itu. Fayusallimuna, kemudian memberi salam siapa malaikatu waruh.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Fa yusallimuna memberi salam alal mujtahidina bagi orang yang bersungguh-sungguh ibadah. Jadi malaikat pada malam Lailatul Qadar itu turun dari langit, kemudian ke bumi dan mengaminkan doa-doa manusia yang mau berdoa. Batas waktunya ila waktu tulu'il fajri, sampai terbitnya matahari atau terbitnya fajar. Nah, itu malaikat sepanjang malam mengaminkan doa-doa manusia yang berdoa, membantu, jadi bala bantuan juga. Waktalafa berbeda pendapat siapa ulama-ulama. Hal yusallimuna apakah memberi salam siapa malaikat alaihim kepada mujtahidina min tilqai anfusihim karena dirinya malaikat, min tilqai anfusihim karena dirinya malaikat, au yuballighunahum atau menyampaikan siapa malaikat terhadap mujtahidin assalama salam an rabbihim dari Tuhannya mujtahidin. Tadi dikatakan menyampaikan salam malaikat dan ruh. Wa inna lailatan, bahwasanya malam yakti yang datang, fiha di dalam lailah apa al-idu hari raya. Kalau pada malam hari raya itu jelas. Biasanya kalau sampean ikut hari raya di sini, nah itu salah satu intinya itu adalah adanya penyampaian salam dari fiha di dalam lailah, taslimu rabbil alamin, salam dari Tuhan, salam dari Rabbil Alamin. Ketika malam hari raya itu ada salam dari Allah. Jadi Allah mengirimkan salam. Li jadirati antakuna la jadiratun. Ya. La jadirat tanwin. La jadiratun maka patut, la jadiratun maka patut apa antakuna ada apa lailah itu khairon lebih baik min alfi syahrin daripada 1000 bulan. Kalau pada malam Lailatul Id itu Tuhan Allah menyampaikan salamnya. Nah ini la jadiratun, seharusnya antakuna pada malam Lailatul Id itu bahkan khairon min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, karena di situ ada pertunjukan atau ya pertunjukan salam dari Allah langsung. Berarti ada pemberian perhatian khusus dari Allah. Nah kita tahu dari awal kemarin sudah dibahas, ketika yang punya alam langsung ninjau proyeknya, langsung ninjau alamnya, itu berarti adalah sebuah bentuk pengkhususan, berarti ada sesuatu yang mulia di situ. Jadi lebih baik dari 1000 malam. Kalau misalkan Allah memberi salam langsung, 1000 malam itu adalah 83 tahun lebih sepertiga, berarti hampir 84 tahun. Jadi satu malam hari raya, ketika itu kita mendapat salam langsung dari Allah, itu nilainya jauh lebih baik daripada umur angka harapan hidup kita. Makanya dimaksimalkan juga ketika malam hari raya, itu menunjukkan kebahagiaan, sebahagia-bahagianya. Salah satunya karena tentu berarti sudah sempurna 1 bulan puasa. Kemudian yang kedua ada taslimu rabbil alamin. Wa bi ayal tamisaha, dan karena mencari terhadap lailah. Siapa al-multamisuna, orang yang mencari, wa yatlubuha, dan sama mencari terhadap lailah, atau meminta, kalau yatlub lebih sama.
Wa yatlubuha dan mencari siapa terhadap Lailah siapa at-talibuna orang yang mencari. Walidzalika karena lajadiratun iltamasa mencari siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a sahbihi beserta sahabatnya Nabi wassolihuna dan orang-orang solih min ba'dihi setelahnya Rasul. Nah ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu maujudat, artinya bisa nampak. Jadi fa'innaha turo, bisa dilihat, bisa disaksikan. Tapi wa yatahaqqaquha man sya'allah, hanya orang tertentu yang Allah berikan kemampuan untuk bisa menyaksikan Lailatul Qadar. Ini dawuhnya Imam Nawawi. Jadi memang itu ada orang tertentu yang dibukakan tabirnya oleh Allah supaya bisa melihat Lailatul Qadar, menyaksikan Lailatul Qadar. Bahkan menurut pendapatnya Imam Nawawi, kalau ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu tidak bisa disaksikan secara kasat mata oleh mata orang, nggak bisa dilihat, nggak bisa diketahui, itu adalah pendapat yang sangat keliru. Jadi pendapat yang sangat salah dawuhnya. Padahal ulama ya juga ada yang berpendapat seperti itu. Jadi nggak bisa dilihat. Tapi hikmah dari Lailatul Qadar itu tidak bisa disaksikan, tidak bisa semua orang menyaksikan. Nah ini jadi yaltamisuhal multamisun. Orang-orang tuh jadi meraba-raba mana yang Lailatul Qadar. Jadi diterka-terka karena menerka-nerka dan tahu faedahnya Lailatul Qadar, akhirnya memaksimalkan di setiap malam sekalian, dibikin rata semua malam adalah dibayangkan adalah Lailatul Qadar. Akhirnya dimaksimalkan ibadah di setiap malam. Nah itu hikmah dibalik kenapa Lailatul Qadar itu disirrikan, dirahasiakan. Enggak semua orang bisa menyaksikan. Wahia adapun Lailatul Qadar fil ashril awakhir pada 10 malam terakhir. Fil ashril awakhir pada 10 malam terakhir min Ramadhana dari bulan Ramadan. Wahia adapun Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu pasti di bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan ini sepertiga yang terakhir itu lebih dikuatkan. Artinya mulai tanggal 21 sampai 30 berarti. Nah itu kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar itu lebih kuat. Jadi di akhir-akhir ini seharusnya kita semakin kenceng ibadahnya karena mengejar malam Lailatul Qadar, malam yang bahkan jauh khairum min alfi syahr, jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Makanya dimaksimalkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan bahkan wahia adapun Lailatul Qadar ilal autari pada malam ganjil itu akrobu lebih dekat. Itu akrobu lebih dekat minha daripada Lailatul Qadar ilal asfa'i pada pada malam genap. 10 hari terakhir itu pun pendapatnya ulama jauh lebih mungkin terjadinya Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil. Berarti tadi dari 30 hari sudah dipotong, jadi 10 hari kemungkinan besarnya. Dari 10 hari terakhir itu dipotong lagi setengahnya, itu tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Itu lebih kuat, lebih diduga kuat adalah mungkinnya terjadi Lailatul Qadar. Wadzohir bahkan ada yang menegaskan wadzohir, adapun yang zohir itu annaha bahwasanya Lailatul Qadar itu Lailatul Hadi wal Ishrin, malam 21. Ada yang menegaskan 21 dah itu malam Lailatul Qadar.
Lianna Rasulullah, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ro'aha, melihat siapa Rasul terhadap Lailatul Qadar. Jadi Rasul suatu ketika itu diperlihatkan Lailatul Qadar, tapi summa unsiyaha, kemudian dilupakan siapa Nabi, dijadikan lupa siapa Nabi, tapi Nabi dijadikan lupa. Jadi Lailatul Qadarnya itu kapan? Jadi Rasul itu pernah ditampakkan kapan Lailatul Qadar. Wa dzakaro, dan menyebutkan siapa Nabi, annahu, bahwasanya Nabi itu sajada sujud siapa Nabi, fi sobihatiha, pada paginya Lailatul Qadar, fi ma'in, dalam air, watinin, dan apa namanya, tanah liat. Jadi suatu ketika Rasul diperlihatkan dalam mimpi kalau tidak salah ini. Jadi diperlihatkan ditunjukkan Lailatul Qadar, tapi ketika terjaga itu dibikin lupa kapan waktunya Lailatul Qadar. Cuman intinya dalam mimpinya Nabi diperlihatkan bahwa ada nanti ternyata. Intinya diperlihatkan kemudian dibikin lupa siapa Nabi. Wasoha, dan sah atau sohih apa annal masjid, bahwasanya masjid itu wakafa meneteskan air. Jadi bocor, ngerembes air hujan. Wakafa itu ngerembes tapi gara-gara air hujan. Wakafa meneteskan air hujan apa masjid Lailatul Hadi, pada malam 21, Lailatul Hadi wal Ishrin, pada malam 21. Waru'iyah, dan diperlihatkan apa asarut tini, bekasnya tanah liat, ala jabhati Rasulillah, pada dahinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa anfihi, dan hidungnya Rasulullah. Jadi suatu ketika intinya yang teringat itu adalah ada Rasul itu sujud ketika di paginya Lailatul Qadar itu dalam kondisi tempat sujudnya itu basah dan banyak apa namanya tadi, tanah liat, jadi banyak lumpurnya. Suatu ketika setelah malam 21, Rasul itu sholat di masjid. Kemudian ketika bangun dari sujud, ketika selesai sholat, nampak dahi dan hidungnya itu basah dan juga ada bekas tanah liat, karena memang pada malam itu kebetulan sedang hujan. Jadi air hujannya ngerembes masuk ke dalam masjid, jatuh ke tanahnya masjid, tempat untuk sujudnya. Jadi tanah liat tadi. Ketika Rasul sujud di situ pada malam 21-nya ini, itu ternyata nampak bekasnya tanah liat dan air. Tentu ada air karena memang di situ kena bocor hujan. Makanya oleh karena itu watarot jahat, jadi unggul apa Lailatul Ihda wa Isrin, malam 21. Nah karena alasan demikian, ini kemungkinan besar semakin kuat malam 21-nya itu adalah malam Lailatul Qadar. Bi'anahu, karena sesungguhnya Nabi itu ukhbiro, diberi kabar siapa Nabi itu, ukhbiro diberi kabar siapa Nabi apa annal qamara, bahwasanya bulan itu, karena ada apa lailatuhu, malamnya qamar itu kasyiki jafnatin, seperti setengah mangkok. Jadi seakan-akan bulan pada malam itu kayak setengah mangkok.
Berarti ya pas setengah mangkok. Ya gambaran setengah mangkok lah pokoknya. Wala yakunu dan tidak ada apa al-qamaru bulan. Kasyiki jafnatin seperti setengah mangkok. Illa lailatas sabi kecuali pada malam 27. Walailatal hadi wal isrin dan malam 21. Ternyata ada penguat lain. Jadi suatu ketika Rasul diberi khabar bahwasanya Lailatul Qadar itu malamnya, bulannya itu seperti syikki jafnah, seperti setengah mangkok. Malam yang bulannya itu seperti setengah mangkok itu hanya terjadi pada 2 tanggal, yaitu pada malam 27 dan malam 21. Nah ini berarti makin memperkuat lagi, mempertegas bahwa malam 21 itu adalah malam Lailatul Qadar. Atau potensi yang kuat kedua berarti dalam kasus ini adalah malam 27, karena sama-sama memenuhi syarat. 21-27 itu sama-sama bulan Ramadan, sama-sama 10 hari terakhir bulan Ramadan, sama-sama tanggal ganjil, sama-sama pada malam itu syikki jafnah atau bulannya seperti setengah mangkok. Jadi sama-sama kuat. Makanya yang diunggulkan 21 dan 27. Tapi yang paling diunggulkan dauhnya Imam Izzuddin ini adalah malam 21. Famin fadilati hadhihi lailah, di antara keutamaan malam ini itu annaman komaha, bahwasanya orang koma yang mendirikan ibadah siapa man pada hadhihi lailah. Komaha mendirikan ibadah siapa man pada hadhihi lailah, imanan karena iman, wa ihtisaban dan ihtisab. Sudah kemarin ya penjelasannya. Ghufiro maka diampuni, lahu bagi man apa ma dosa, takodama yang terdahulu min dambihi dari dosanya man. Jadi fadilahnya Lailatul Qadar itu juga ghufiro lahu ma takodama min dambi. Mau nggak diampuni bagaimana, wong setara dengan, atau bahkan lebih baik, bukan setara, jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Uritu wad dalilu, adapun dalil alama atas keadaan atau kondisi. Dzakarnahu yang menyebutkan saya terhadap ma. Jadi penunjangnya sampai bisa mengklaim bahwa ghufira lahu ma taqaddama itu qauluhu, dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya Nabi, uritu diperlihatkan saya. Jadi Nabi secara terang benderang dawuh pernah dipertontonkan atau ditunjukkan Lailatul Qadar. Ditunjukkan Lailatul Qadari, malam Lailatul Qadar. Tsumma aiqadhani, kemudian membangunkan kepada saya. Kemudian membangunkan saya siapa ba'du ahli. Nah, tapi memang ditakdir ketika tengah ditunjukkan dalam mimpi, Rasul dibangunkan oleh keluarganya. Siapa ba'du ahli, sebagian keluargaku. Nah, karena dibangunkan, akhirnya fanusi tuha, sehingga dijadikan lupa siapa saya terhadap Lailatul Qadar. Nah, sehingga Rasul kemudian ditakdir lupa, dilupakan, dijadikan lupa bentuk mimpinya. Lailatul Qadarnya persisnya kapan itu jadikan lupa. Nah, ini berarti memang mimpi bagi orang-orang solih, bagi orang-orang pilihan itu juga bisa menjadi petunjuk, juga bisa bernilai kebenaran. Makanya dibahasakan ru'ya shodiqoh, mimpi yang benar itu juga bisa bagi orang-orang solih, apalagi bagi seorang nabi. Itu lebih-lebih, itu jelas merupakan sebuah arahan lah, sebuah arahan dari Allah berarti. Nah, kok sampai dibangunkan kemudian lupa, berarti itu juga takdir, memang dibikin lupa. Tentu ada hikmah di baliknya. Nah, itu hikmahnya salah satunya ya tadi, supaya orang itu mencari secara rata sekalian. Di minimal kalau tidak bisa di seluruh bulan Ramadan, itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, tadi dikatakan kalau mimpi itu bisa bernilai kebenaran, bisa menunjukkan sesuatu yang akan terjadi, bisa merupakan bocoran halus atas sesuatu. Makanya
Kalau orang alim itu ketika mimpi itu bahkan bisa menyelesaikan masalah, seperti kisahnya Imam Syafi'i, nggak salah, Imam Syafi'i yang mimpi, dalam mimpinya itu berhasil menyelesaikan masalah fikih. Jadi beliau ketika bangun belum sanggup menyelesaikan, dibikin istirahat, dibikin sari. Untung muridnya tidak berani bangunkan ketika mimpi, karena ternyata dalam mimpinya itu ternyata beliau berhasil malah menyelesaikan berbagai permasalahan fikih. Nah itu ulama-ulama, apalagi para nabi. Makanya kalau kita memiliki guru, memiliki kiai, kok nampak sare, nah kita husnudon. Jadi kita sedang melihat orang yang barangkali dalam mimpinya itu diperlihatkan sesuatu yang baik-baik, diperlihatkan atau sedang diarahkan kepada sesuatu. Apalagi kalau sampai mimpinya dipertemukan dengan baginda Nabi. Wah itu kalau misalkan kita sedang mimpi ketemu Nabi dibangunkan, wah itu mesti marah, itu gak karu-karuan. Lagi mimpi ketemu kekasih, bisa melihat wajahnya langsung, yang itu tidak mungkin pemalsuan dari setan, kok kemudian dibangunkan, wah itu mesti marah gitu. Faltamisuha, makanya selanjutnya Nabi karena sudah terlanjur dijadikan lupa kapan Lailatul Qadar, faltamisuha, maka carilah kalian terhadap Lailatul Qadar fil asril ghawadir, pada malam, pada 10 yang terakhir, pada 10 sisa bulan Ramadan. Makanya sekalian cari setidaknya di 10 malam terakhir bulan Ramadan, dawuhnya Nabi. Karena saya itu sebenarnya ditunjukkan kapan Lailatul Qadar, tapi terlanjur dilupakan. Wal ghawabiru, adapun ghawabir, lafadz ghawabir itu al-bawaki, maknanya sisa. Jadi sisa-sisa bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir. Wa qala, dan dawuh siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taharru, perhatikanlah kalian Lailatul Qadari, malam Lailatul Qadar, fil witri, pada malam ganjil, minal asri, dari 10 al awakhiri, yang terakhir, min Ramadana, dari bulan Ramadan. Juga diperkuat lagi dalam dawuh yang lain. Jadi memang kalau mau nyari Lailatul Qadar itu dipersempit oleh Nabi pada 10 bulan, 10 terakhir pertama tadi, Asril Ghawabir, pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lah ini dipersempit lagi, fil witri min asril awakhir, pada tanggal atau malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah itu dipersempit lagi oleh Nabi. Waqala, dan dawuh siapa Abu Hurairah, tada karena membahas kami Lailatul Qadari, tentang Lailatul Qadar, inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah. Faqala, maka dawuh siapa Rasulullah, ayyukum, mana di antara kalian, yadhkuru, yang ingat, siapa siapa ayyukum, hina tola'al qamar, ketika muncul atau ketika naik, hina tola'a, ketika muncul atau naik atau terlihat, apa al-qamaru, rembulan, wahwa, adapun al-qamar itu mitlu syiki jafnatin, seperti paruh mangkok. Nah, ini yang tadi dikatakan. Jadi ketika sahabat tengah membahas tentang Lailatul Qadar, Nabi itu memberi clue tambahan bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi ketika tola al-qamar wa huwa mithlu syiki jafnah, ketika bulan itu nampak seperti paruhan mangkok. Wasoha, dan sah atau benar atau sahih, anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Annahu bahwasanya Nabi Muhammad itu qala dawu siapa Nabi, man barang siapa itu koma beribadah siapa man Ramadan pada bulan Ramadan imanan karena iman wahtisaban dan ihtisab ghufira maka diampuni lahu bagi man apa ma dosa takot dama yang terdahulu apa ma min dambihi dari dosanya man min dambihi dari dosanya man wal mustahabu adapun yang disunahkan itu man bagi orang ro'a yang melihat siapa man terhadap Lailatul Qadar kok sampai berhasil menangi malam Lailatul Qadar itu ayyuk thiro memperbanyak agar memperbanyak siapa man minat sana'i dari memuji wad du'ai dan berdoa wa an yakuna dan agar ada wa ayyakuna dan agar ada apa aktsaru du'aihi mayoritas doanya man. Jadi dianjurkan ketika Lailatul Qadar itu banyak berdoa ini, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah itu makanya di bulan Ramadan kalau kita sekalian dibikin rata, jadi 10 malam terakhir bahkan malam bulan Ramadan biasanya mulai masuk setengah itu sudah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu digencarkan doa-doa ini biasanya ditempelkan setelah sholat taraweh. Wa inik tasoro jika meringkas alat tanai atas pujian fahuwa adapun sana itu afdolu lebih utama lima rawa anhu alaihi salatu wassalam tsumma qala wallahu a'lam bishawab.